Halo semuanya, jadi di video ini aku mau menyelesaikan remedial matematika, yaitu membuat video dengan menjelaskan materi lingkaran. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Abelita Fiorentina Nababan dari kelas 11 Sains 6 nomor absen 1. Nah, apa sih itu lingkaran? Jadi, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya, ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, ada titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, ada jari-jari lingkaran dengan simbol R. Jari-jari merupakan jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga, ada diameter dengan simbol D. Diameter merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat, ada busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan garis yang berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Yang kelima, ada tali busur. Tali busur merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keenam, ada juring lingkaran. Juring lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari di lingkaran. Yang ketujuh, ada tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan yang kedelapan, ada apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang bertegak lurus dengan tali busur. Nah, selanjutnya ada keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada suatu lingkaran. Dalam menghitung keliling lingkaran tidaklah sulit. Kita dapat menggunakan dua cara untuk menghitung keliling lingkaran, yaitu jika diketahui jari-jari atau R, atau jika diketahui diameter atau D. Di sini terdapat rumus-rumus pada keliling lingkaran. Yang pertama, jika diketahui jari-jarinya, maka rumusnya adalah K sama dengan 2πr. Sedangkan jika diketahui diameternya, maka K sama dengan D. Tetapi, apabila yang dicari adalah jari-jari lingkaran dengan diketahui keliling lingkarannya, maka rumusnya adalah R sama dengan K per 2π. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai sudut pusat terlebih dahulu. Jadi, sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya ada di tengah lingkaran dan dibentuk oleh jari-jari. Rumus dari sudut pusat adalah 2 dikali sudut keliling. Tetapi, di dalam materi sudut pusat, kita tidak hanya mencari sudut pusatnya saja, tetapi bisa mencari yang lain juga, misalkan mencari panjang busurnya. Maka, rumus sudut pusat jika diketahui panjang busurnya adalah beta per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, di sini ada contoh soal dari sudut pusat. Pada sebuah lingkaran, sudut keliling yang menghadap busur AB sama dengan 35 derajat. Hitung besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Cara penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus sudut pusat 2 kali sudut keliling. Disoalkan sudah diketahui sudut kelilingnya, jadi kita langsung kalikan saja dengan 2. Maka 2 kali 35 derajat sama dengan 70 derajat. Kita lanjut ke sudut keliling. Jadi, sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya ada di tepi lingkaran dan memotong busur dan sama seperti sudut pusat. Jadi, rumus sudut keliling adalah 1/2 dikali sudut pusat. Langsung saja ke contoh soal dari sudut keliling.
Perhatikan gambar lingkaran tersebut. Titik O adalah pusat lingkaran. Sudut pusat adalah 100 derajat. Titik E berada di keliling lingkaran dan membentuk sudut CED. Hitunglah besar sudut keliling CED-nya. Cara penyelesaian soal ini cukup mudah, karena hanya memasukkan rumus saja lalu dikalikan dengan 100 derajat. Jadi, 1/2 dikali 100 derajat sama dengan 50 derajat. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di gambar tersebut, titik O adalah pusat lingkaran. Sudut pusat EOF sama dengan 80 derajat. Titik G berada di keliling lingkaran sehingga membentuk sudut EGF. Berapakah besar sudut keliling sudut EGF? Sama seperti contoh soal yang pertama, langsung saja kalikan dengan sudut pusatnya. Jadi, 1/2 dikali 80 derajat sama dengan 40 derajat. Kita lanjut ke luas juring. Jadi, luas juring adalah bagian lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Rumus dari luas juring itu hampir sama dengan rumus sudut pusat. Hanya saja, rumus sudut pusat adalah beta per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sedangkan luas juring adalah beta per 360 derajat dikali luas lingkaran. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan lingkaran tersebut. Sebuah lingkaran yang berpusat di O dengan panjang jari-jari OE sama dengan 10 cm dan besar sudut EOF sama dengan 72 derajat. Hitunglah luas juring EOF. Cara penyelesaiannya yaitu kita harus memasukkan rumus luas juringnya yaitu beta per 360 derajat dikali luas lingkaran. Betanya di soal sudah diketahui yaitu 72 derajat. Lalu untuk luas lingkaran kita menggunakan rumus luas lingkaran yang sudah diketahui jari-jarinya. Jadi kalau setelah digabung itu 72 per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Selanjutnya 72 per 360 derajat itu sama dengan 1/2. Lalu pi-nya kita menggunakan 3,14 dan jari-jarinya itu adalah 10 cm. Jadi 1/2 kali 3,14 kali 10 kuadrat. Lalu 3,14 dan 10 kuadrat itu kita jumlahkan dulu, yang hasilnya menjadi 314. Jadi setelah digabung itu menjadi 1/2 kali 314 sama dengan 62,8 cm kuadrat. Jadi di sini aku udah buat contoh soal yang bakal aku jelaskan sebisaku mengenai panjang busur. Jadi di lingkaran ini tuh diketahui AC-nya itu diameter lingkarannya. Terus panjang busurnya itu yang AB ini itu sama dengan 12 cm. Jadi kita disuruh mencari besar sudut BC. Jadi yang ini. Di sini aku udah nulis caranya, tinggal aku jelaskan sebisaku. Jadi panjang busur A itu maksudnya itu alfa per 360 derajat kali K. Jadi alfanya itu kan sudah diketahui ya, 72 derajat ini. Lalu AB-nya itu 12 cm yang ini. Lalu di tab kedua kita masukkan semuanya, 12 sama dengan 72 derajat per 360 derajat kali 2 pi r. Nah ini kita coret-coret, 360 jadi 5, 72 jadi 1. Lalu step yang ketiga kita ini hasilnya kan jadi 1/5 dikali 2, terus pi-nya kita kali 27 dan r. Terus itu yang satu ini kita masukkan ke sini jadi 12/1 sama dengan 2, yang ini 2 kali 2 dikali r, terus per 5-nya kita masukin sini, terus sini. Lalu 2 kali 2 ini kan hasilnya 14, kita
terus ke sini, dan yang ini dari 12 ini, 5 ini, dan 7 ini. Jadi karena pindah ruas jadi dia dikali. Lalu selanjutnya R-nya itu kita inikan dulu, 12 kali 5 kali 7 per 44 sama dengan ntar dulu sama dengannya, terus kita coret-coret dulu, lalu sama dengan 3, di sini kan dicoret jadi 3, 5, 7, terus yang ini maaf salah sedikit sebentar, terus ini 11, sini dicoret 11, lalu kita panjang musuh BC-nya, kita mencari BC-nya gitu. Nah jadi itu sama dengan rumus tadi, itu 3 alfa per 360 derajat kali 2 PR. Nah ini tuh 108 tuh dari mana? Nah 108 itu dari sini. Jadi diameternya itu kan lurus kan, jadi otomatis dia diameternya 180 derajat. Lalu 180 derajat dikurangi 72, jadinya hasilnya 108 per 360 derajat. Jadi 108 itu berasal dari diameternya dikurang sama unsur AB, dari situ berasalnya. Lalu kita coret. Nah ini udah dipertujuh timnya. Ini yang ini itu kita pakai di ini, jadi kita langsung masuk ke sini, coret, terus kita masukkan ininya, lalu kan sudah dicoret-coret nih, terus tinggal kita kalikan saja, 3 kali 2 kali 3 sama dengan 18 cm. Jadi opsinya itu yang